Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya, Bapak Budi, dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 SMA. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai limit fungsi trigonometri. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian limit fungsi dan manfaatnya, yaitu untuk menentukan nilai fungsi yang memiliki nilai tak tentu. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Adapun kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri pada dua bentuk sebagai berikut. Limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa, dan bentuk limit fx per gx di mana x mendekati a dengan fa sama dengan 0 dan ga sama dengan 0. Kita akan membahasnya langsung pada contoh soal. Limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit berikut. Limit sin x di mana x mendekati pi per 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tentunya di video sebelumnya sudah dijelaskan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi langsung. Kita langsung substitusi, kita mengganti nilai x menjadi pi per 2. Hasilnya sama dengan sin pi per 2. Pi itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat per 2 sama dengan 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Cukup mudah ya. Soal nomor 2. Tentukan nilai limit berikut. Limit 1 tambah kotangan x di mana x mendekati pi per 4. Ya, adapun perlu tambahan penjelasannya. Syarat-syarat kita belajar limit fungsi trigonometri salah satunya yaitu kita harus mengetahui nilai-nilai trigonometri ya. Selain pada sinus, kosinus, tangen juga ada kesekan, sekan dan ketangen ya. Selain daripada itu juga kita harus mengenal ya paling tidak beberapa identitas trigonometri yang umum digunakan. Ya. Nah, bagaimana kita menjawab bentuk berikut? Seperti penjelasan sebelumnya, kita substitusi langsung terlebih dahulu. Kita langsung substitusi nilai x kita ganti dengan pi per 4. Jadi hasilnya sama dengan 1 tambah ketangan pi per 4. Pi sama dengan 180 derajat, bahagi 4 sama dengan 45 derajat. Nah, ketangan 45 derajat itu sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu adalah contoh-contoh soal untuk limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa ya. Cukup mudah untuk diselesaikan ya. Nah, bagaimana untuk soal dengan bentuk limit fx per gx di mana x mendekati a dengan nilai fa sama dengan 0 dan ga sama dengan 0. Jadi kalau nantinya di sini jadi 0 per 0, kita tahu itu adalah bentuk tak tentu. Jadi kita harus mencari dengan cara yang lain ya. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit berikut. Limit sin 2x per sin x di mana x mendekati 0. Jadi pada penyelesaiannya kita coba substitusi langsung terlebih dahulu. Kita ganti nilai x dengan 0. Hasilnya menjadi sin 2 kali 0 per sin 0. 2 kali 0 itu sama dengan 0. Sinus 0 derajat itu sama dengan 0. Jadi hasilnya menjadi 0 per 0. Dan ini adalah
bentuk tak tentu. Jadi kita harus mencari dengan cara yang lain, ya. Bagaimana caranya kita merubah nilai limit sin 2x per sin x di mana x mendekati 0 tapi hasilnya tidak menjadi 0 per 0. Nah, adapun cara yang boleh kita gunakan yaitu kita menggunakan identitas trigonometri. Adapun identitas trigonometri yang boleh kita gunakan di sini yaitu sin 2a sama dengan 2 sin a kali cos a. Sin 2a sama dengan 2 sin a kali cos a. Di sini ada bentuk sin 2x. Jadi kita rubah bentuk sin 2x tersebut. Sin 2x kita rubah jadi 2 sin x cos x. Sehingga bentuk limitnya menjadi limit 2 sin x cos x per sin x di mana x mendekati 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita coba hitung. Di sini ada sin x per sin x sama dengan 1. Jadi limit yang tersisa limit 2 cos x di mana x mendekati 0. Nah, di bentuk ini kita boleh substitusi langsung nilai x sama dengan 0. Hasilnya menjadi 2 cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dan ini adalah nilai dari limit sin 2x per sin x di mana x mendekati 0. Kita coba contoh soal yang kedua. Limit cos 2x tambah 1 per cos x di mana x mendekati pi per 2. Jadi langkah pertama kita substitusi langsung terlebih dahulu ya. Kita ganti nilai x menjadi pi per 2. Jadi 2 kali pi per 2 sama dengan pi. Jadi sini menjadi cos pi. Pi itu sama dengan 180 derajat. Kita coba rubah dalam bentuk derajat. Cos 180 derajat tambah 1 per cos x cos pi per 2. Nah, pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Jadi di sini cos 180 derajat tambah 1 per cos 90 derajat. Cos 180 derajat itu dalam tabel trigonometri itu sama dengan negatif 1. Kalau cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi hasilnya minus 1 tambah 1 per 0. Minus 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya jadi 0 per 0. Jadi ini adalah bentuk tertentu. Kita coba cari dengan penyelesaian yang lain. Adapun di sini kita boleh menggunakan identitas trigonometri lagi. Cos 2a sama dengan 2 cos a kuadrat kurang 1. Jadi kita coba rubah bentuk cos 2x ini dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Jadi cos 2x kita gunakan identitas trigonometri menjadi 2 cos x kuadrat atau 2 cos kuadrat x kurang 1 tambah 1 per cos x di mana x mendekati pi per 2 ya. Kemudian di sini kita boleh hitung nantinya, kita buka kurung ini, kemudian negatif 1 tambah 1 itu sama dengan 0 ya. Jadi yang tersisa nantinya limit x mendekati pi per 2 cos kuadrat x per cos x. Cos kuadrat x ini per cos x itu sama dengan 2 cos x, karena di sini ada kuadrat berarti cos x kali cos x bahagi cos x sama dengan cos x. Jadi bentuk di sini yang tersisa limit x mendekati pi per 2 cos x. Dan kita substitusi nilai x menjadi pi per 2 menjadi 2 cos pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi nilai limitnya sama dengan
0. Jadi seperti itu pembelajaran kita di video kali ini. Lanjutkan pembelajaran dengan contoh-contoh soal yang lain. Nanti akan diberikan latihan soal. Tetap semangat dan selamat belajar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.